Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat bertemu dengan Bu Armi lagi ya. Sudah 3 minggu tidak ketemu sama Bu Armi. Saya harapkan kalian berada di rumah terus ya. Silakan stay at home, stay at home. Begini anak-anak, karena sudah lama tidak tatap muka, maka Bu Armi akan melanjutkan materi semester 2 yang sudah kamu lalui, yaitu kita lanjutkan dengan materi tentang sudut ya, tentang sudut, yang mana sudut ini kalau kamu di SD pasti sudah mengenalnya, tapi alangkah baiknya akan saya ulangi kembali, yaitu ini, coba dilihat di sini. Di sini adalah ada sinar garis PA ya, dan juga ada sinar garis PB. Sinar garis PA dan PB ini bertemu atau berpotongan di titik P dan membentuk sudut. Nah, ini namanya sudut. Nah, ya. Dan sudut ini dibentuk oleh dua sinar garis PA dan sinar garis PB. Sedangkan ini dinamakan kaki sudut ya. Ini kaki sudut. Ini juga dinamakan kaki sudut. Sedangkan ini adalah titik sudut. Jadi P adalah titik sudutnya ya. Untuk itu kita lanjutkan pengertian tentang sudut. Saya anggap sudah jelas. Kalau memberikan sudut bisa pakai 3 huruf ya, yaitu bisa sudut APB, kita tulis sudut APB, atau sudut BPA, sudut BPA. Atau kalau pakai 1 huruf yaitu bisa sudut P saja ya, sudut P. Ya, ini saya kira sudah jelas semua. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai menentukan besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam. Kalian di rumah sudah punya jam dinding semua. Saya kira kamu bisa nanti melihat di sini ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Ya, contohnya di sini jarum pendek dan jarum. Nanti kamu disuruh menentukan besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum pendek ini dan jarum panjang ya. Jadi contohnya ini. Jadi yang dihitung nanti sudut terkecil saja. Sudut terkecil adalah ini. Sedangkan sudut yang ditanyakan misalnya sudut terbesar berarti ini. Jadi untuk ini pakai sudut terkecil saja ya. Untuk selanjutnya bagaimana menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 2. Nah, perhatikan, ini saya hapus dulu ya. Pada pukul 2 ya. Pada pukul 2 berarti jarum pendeknya menunjuk angka 2 ya. Ini jarum pendeknya menunjuk angka 2. Ini sampai sini lalu diperpanjang ya. Saya buat pendek karena jarumnya pendek, seperti di jam dindingmu. Berikutnya kemudian jarum panjangnya berarti menunjuk angka 12. Menunjuk angka 12. Ya. Maka besar sudut yang dibentuk ini berapa derajat? Bisa kita hitung, perhatikan. Kamu tahu bahwa satu lingkaran penuh ini adalah besarnya 360 derajat ya, 360 derajat. Sedangkan ini satu lingkaran penuh dibagi menjadi berapa bagian? Ini dibagi menjadi 12 bagian. Dengan demikian setiap satu bagian ini adalah 1 jam ini adalah besarnya 30 derajat. 30 derajat dari mana? 360 dibagi 12 ya. Sedangkan sudut yang kamu hitung ada di sini
berapa derajat dia. Ini kalau kita lanjutkan sampai sini ya, berarti 30 tambah 30. Jadi besar sudut yang dibentuk pada pukul 2 berarti sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Ya, ini contoh yang paling mudah ya. Untuk selanjutnya, contoh berikutnya yaitu berapakah besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 3 lebih 30. Nah, kita buat dulu di mana letak jarum pendek dan jarum panjangnya, kita hapus lagi ya. Apakah jarum pendeknya tepat pada angka 3? Otomatis tidak, karena dia bukan pukul 3 lebih, dia lebih 30 menit. Otomatis jarum pendeknya yaitu menunjuk angka tengah-tengah antara 3 dan 4 ya. Di sini. Maka kita buat jarum pendeknya di sini. Nah. Ya. Terus di manakah letak jarum panjangnya? Jarum panjangnya berarti karena 30 menit, maka letaknya di sini menunjuk angka 6. Nah. Mana besar sudut tanyakan? Ini ya, yang sudut terkecil. Berapakah besar sudut ini? Kamu tahu bahwa tadi setiap satu bagian adalah 30 derajat ini. Jadi sudut ini dihitung sampai sini besarnya berapa busur ini ya. Ini tadi 30 derajat, 30 derajat. Lah ini separuhnya berarti sini ada 15 derajat. Kalau begitu bagaimana? Besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 3 lebih 30 berarti 30 tambah 30 tambah 15 sama dengan 75 derajat. Ya. Ini juga termasuk masih mudah. Berikutnya, contohnya tentukan besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 9.20. Nah, ini juga kita buat jarum pendek dan jarum panjangnya juga ya. Dimanakah letak jarum pendeknya? Otomatis tidak tepat pada angka 9 karena ini adalah 20 menit. 20 menit itu kalau ini satu bagian kan 60 menit. 1 jam itu 60 menit ya. Sedangkan 20 menit berarti sepertiganya ya. Kita bagi 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ambil di sini ya. Sepertiganya ini letaknya siapa? Jarum pendek. Ya. Letak jarum pendek di sini. Kemudian di manakah letak jarum panjangnya? 20 menit. Berarti ini 5, 10, 15, 20. Berarti jarum panjangnya adalah di sini. Menunjuk angka 4. Mana sudut yang dibentuk? Ini sudutnya ya adalah ini. Berapa derajatkah ini? Bisa kamu lihat. Ini 1, 2, 3, 4 sampai hasilnya adalah 5. Berarti ini sudah ketemu berapa derajat sampai sini adalah 5 kali 30. Berarti 150 derajat. Sedangkan itu belum selesai karena sampai di sini. Nah ini berapa menit tadi? 20 menit. Sepertiganya dari 60. Berarti sama saja padahal dari sini sampai sini 30 derajat. Berarti sepertiga dari 30 derajat sama dengan 10 derajat ya. Jadi 10 derajat, 10 derajat berarti satu bagian ini, 1 jam ini 30 derajat. Berarti ini tambah 10 derajat. Berarti besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 9.20 adalah 150 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 160 derajat. Nah, bagaimana seandainya kita akan ada soal
tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jam 9 lebih 11 menit. Nah, nanti kalau seperti itu kan kamu sulit menentukan bagian-bagiannya ya, karena 11 itu kamu kesulitan. Maka dari itu ini Bu Armi akan menunjukkan cara lain bagaimana kalau menitan nanti ya. Coba perhatikan. Kalau dari sini sampai sini adalah 1 jam. 1 jam ya. 1 jam berarti besarnya 30 derajat. Padahal 1 jam ya. 1 jam sama dengan 30 derajat. Berarti 60 menit ya sama dengan 30 derajat. Dengan demikian 1 menitnya sama saja 30 per 60. Berarti sama dengan setengah derajat. Jadi 1 menitnya sama saja setengah derajat ya. Dengan demikian saya kasih contoh yang ini saja. Cara lain menghitung besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 9 lebih 20 ya. Pakai cara yang ini. Bagaimana caranya? Tadi kalau tepat pada angka 9 adalah 5 kali 30. Sedangkan ini adalah kelebihannya adalah 20 menit. Maka 20 menit ya. Berarti tadi yang 5 kali 30 ditambah kelebihannya 20 menit bisa dihitung dengan cara ini, berarti 20 kali setengah ya. Berarti sama saja 5 kali 30 adalah 150 tambah 20 kali setengah adalah 10. Sama dengan 160 derajat. Sama kan? Ya. Sama. Jadi nanti kalau ada menit-menitan boleh pakai yang ini ya, yang manakala pecahannya kesulitan kamu ya. Kita lanjut, saya kira itu jelas, kamu nanti bisa mencoba sendiri pada soal-soal di buku paket. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang jenis-jenis sudut ya, jenis-jenis. Kita hapus dulu. Ini karena kalian di rumah tidak ada yang membantu Bu Armi untuk menghapus, ini Bu Armi menghapus sendiri. Biasanya ada yang rela untuk membantunya. Kita lanjutkan tentang jenis-jenis sudut ya. Ini sudah saya hapus. Saya kira juga di SD sudah diberikan ya jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat ya. Ini sudut lancip lebih, nah saya kasih ini biar jelas, sudut lancip kurang dari 90 derajat. Jadi merupakan sudut lancip ini. Kalau kamu lihat, ya kurang dari 90 dan lebih dari 0 derajat. Sudut lancip ada sudut yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Contohnya sudut berapa derajat semua? Misalnya 5 derajat ya. 79 derajat, ini termasuk sudut lancip. 89 derajat ya. Berikutnya yang kedua adalah sudut siku-siku ya. Ini penggaris ini sudah merupakan segitiga siku-siku, jadi sudutnya sudah merupakan sudut siku-siku ya. Perhatikan. Ini sudut siku-siku. Persis sudutnya adalah 90 derajat. Jadi namanya sudut siku-siku. Nah, udah ya, itu. Kita lanjutkan. Jadi sudut lancip sudah, sudut siku-siku sudah. Kemudian berikutnya nih juga saya akan hapus lagi.
Berikutnya adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kira-kira yang namanya lebih dari 90, padahal 90 kan seperti ini. Kira-kira bagaimana membuat sudut tumpulnya? Kalau 90 segitu berarti ini kira-kira lebih. Nah, ini adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kasih nama sudut tumpul. Dan kurang dari 180 derajat ya. Ini kita lanjutkan bawahnya ya. Nih, udah tahu maksudnya. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Contohnya sudut berapa? Misalnya 95 derajat, 108 derajat, terus 175 derajat. Ini adalah termasuk sudut tumpul. Selanjutnya adalah sudut lurus ya, sudut lurus. Nah, kalau kamu lihat garis lurus berarti itu sudah menunjukkan sudut lurus, ini membentuk garis lurus. Nah, ini namanya sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau melihat garis lurus, oh berarti besarnya 180 derajat. Untuk berikutnya, sudut yang lebih dari 180 dan kurang dari 360 dinamakan sudut refleks ya, dinamakan apa? Sudut refleks. Contohnya bagaimana? Nah, nih, ini ya, yang besar ini namanya sudut refleks ya, sudut refleks. Jadi sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 ya, sudut refleks, dan kurang dari 360 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh ya, satu putaran penuh yaitu 300 ini seperti ini ya, satu lingkaran penuh ini berarti satu putaran penuh adalah 360 derajat ya. Saya kira sudah jelas. Ini materi tentang sudut sampai di sini dulu. Namun sebelumnya Barmi akan memberikan tugas yang harus kamu kerjakan di rumah sambil menanti batas waktu ditentukan kamu bisa bertatap muka ya. Untuk itu karena kalian sudah dipinjami buku paket, jadi saya minta kamu nanti tugasnya adalah halaman 140 nomor 5 sampai 10, nomor 5 sampai 10 ya. Ini tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Bu Armi, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya harapkan kamu selalu di rumah ya. Di rumah jangan keluar dulu ya. Stay at home, oke? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.